pagi Jemaat Rock Philadelphia. Gimana kabarnya hari ini? Yang di depan boleh kita masuk, kita akan mulai ibadah kita sebentar lagi. Di Mazmur 118 ayatnya yang pertama. Nyanyian puji-pujian, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapa yang percaya di sini kalau Tuhan itu baik? Saya ajak untuk bangkit berdiri, kasih salam sebelah kiri kanannya juga. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus, kami boleh dibangunkan dengan badan jiwa yang sehat ya Bapa. Sebentar kami akan memuji menyembah Engkau, juga mendengarkan firman, biar Tuhan sertai ibadah kami ya Bapa, boleh menjadi ibadah yang manis kepadamu ya Bapa. Dan juga untuk teman-teman kami yang akan datang, biar Tuhan tutup bungkus mereka dengan darah-Mu yang kudus, agar boleh sampai di gereja dengan selamat. In Jesus' name we pray, amen. Oh, come and let us adore Him. Oh, come and let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come and let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come let us. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come, all ye faithful. Oh, come, all ye faithful. Joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ. Sing choirs of angels. Sing choirs of angels. Sing in exaltations. Sing, all ye citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let
Oh, come, let us adore Him. Come, let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ. One last time, sekali lagi kita katakan, oh come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Berapa banyak yang mengucap syukur kita bisa memasuki bulan Desember. Katakan saya bersuka cita. If you're grateful that we're in the month of December, God is good, you can say God is good. Amen? Yes. Sing na 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 na. Na 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 na. One more time. Na 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 na. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia. Tiada terselami, besar dan ajaib kekuatanmu. Kau beri hidupku bagi diriku. Tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, tiada tandingannya, tiada tandanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Amen. Sama-sama kita katakan, begitu besar kasih. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia. Tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupku bagi diriku. Tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa hebatnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada tandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru, anugerah-Mu selalu baru, dan berkesudahan, kesudahan. Katakan na 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 na. One more time, church.
sing na 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 na. Betapa dalamnya, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh oh oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Yesus Tuhan, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh oh oh, tiada bandingannya, tiada duanya. Na 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 na. Oh na 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 na. Yesus Tuhanku. Amen. Amen. You may be seated in God's presence. Silahkan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom seluruh warga kerajaan. Mendekati perayaan Christmas kita, maka ini adalah minggu pertama Advent. Ya, ada 4 minggu sampai dengan hari Natal. Jadi tema kita adalah The Visitation, yaitu lawatan. To visit. Lukas 1 ayat 67. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus. Lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan, membawa yaitu kebebasan bagi umatnya. Dan bukan cuma itu, yang menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan, kekuatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya kudus untuk melepaskan kita dari musuh nenek moyang kita ya. Dan mengingat perjanjiannya ya. Dan mengingat perjanjiannya. Luar biasa. Dan dari semua orang yang membenci kita. Dari apa yang kita lihat hari-hari ini, bagaimana yang dimusuhi oleh dunia ini, yang dikuasai oleh kuasa kegelapan, adalah the God of Israel, the people of Israel. Yang disebutkan oleh Tuhan my people, dan juga yang dipermasalahkan adalah the land. Yaitu yang disebutkan dalam Yoel 3, my land. My land bukan Amerika, bukan India, tapi Israel. Yang dirubah namanya Palestina. Sekarang pertanyaan pertama adalah, siapa yang visit ini? Oh, begitu banyak berita. Dengan jelas Alkitab mengatakan dengan jelas, pastikan berita yang saudara dengar itu dari mulut seseorang yang benar, orang benar dan penuh dengan Roh Kudus. Dia berkata, blessed, diberkatilah the Lord God of Israel. Lord di sini adalah YHWH. Dan kita tahu Adonai, YHWH, Kyrios, sebetulnya nama daripada Tuhan, ya, God of Israel. Ingat dalam Kejadian pasal ketiga, perkataan pertama yang dicuri iblis adalah Lord. Sehingga tinggal God saja. The God of Israel menjelma jadi manusia. Apa dikatakan oleh dari mulut nabi-nabinya yang kudus? Nabi Yesaya mengatakan seorang anak darah. Ya, seorang anak darah yang akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan diberi nama Immanuel. Bukan jadi Mas Iman ya. Tetapi Immanuel ini dari kata kunci imak. Imak itu adalah penyertaan dari Allah di dalam peperangan yaitu melawan musuh-musuhnya. Penyertaan Tuhan, ya, God with us, bukan di waktu senang saja tapi di waktu susah. Kabar baiknya saudaraku, jadi yang datang ini bukan nabi. Bukan sekedar raja. He is God of Israel, menjelma jadi manusia.
Itulah berita Natal yang terbaik. God became man. Apa sulitnya sih Allah menjadi manusia? Dan kabar baiknya karena itu kita rayakan saudara. Kalau sekedar ulang tahun Nabi, ngapain? Tetapi inilah kabar baiknya. Di dalam perayaan Natal ini. Sebab banyak orang merayakan Natal, bertukar kado, dan menjadikannya lebih dari hari Valentine di Jepang dan sebagainya. Tanpa mengenal the God of Israel, Imak. Jadi saudaraku, dia menyertai kita. Itu kabar baiknya. Bukan Tuhan yang jauh yang tidak terjangkau. Karena kita tidak bisa ke sana, dia yang datang kemari. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Siapkan diri untuk perayaan Natal. Tuhan memberkati. Amen. Amin, amin. Selamat pagi semua. Good morning everyone. Gimana kabarnya semua? Anda adalah orang-orang yang luar biasa. Hujan di luar sana tapi Anda masih tetap menyisikan waktu Anda untuk ada di rumah Tuhan hari ini. Bolehlah tepuk tangan untuk diri kita sendiri pagi ini. Well, welcome semua, selamat datang. If those of you who've been here for the first time, we want to welcome you. If you're coming back this week, we want to welcome you as well. Selamat datang buat semua yang ada. Kalau ada yang baru pertama kali di sini juga saya mengucapkan selamat datang. Dan tentu saja kalau Anda belum mempunyai keluarga rohani, saya berdoa Anda bisa menjadikan komunitas ini atau keluarga ini menjadi keluarga rohani Anda. Those of you who don't have any community or family, a spiritual family especially, we pray that we can be part of your spiritual family. Jadi saya ingin memberikan Anda beberapa pengumuman sebelum kita memberikan persembahan dan juga melakukan perjamuan kudus, saudara. Yang penting tentang jadwal aja, saudara. Malam hari ini ada ibadah sore jam 6.30. Tanpa terasa kita sudah lakukan sepanjang tahun ini. Di mana setiap minggu pertama di setiap bulan kita ada ibadah sore untuk teman-teman kita yang mungkin nggak bisa datang di pagi hari atau kerja di pagi hari, saudara. Itu yang pertama, ibadah sore nanti. Terus perayaan Natal, saudara, tanggal 24 jatuh di hari Minggu, lalu tanggal 25-nya ibadah Natal kita akan lakukan jam 10 pagi di tempat ini. Sekali lagi, Desember 25 jam 10 Anda bisa datang ke tempat ini, kita akan ada ibadah Natal. Nah, Desember 31 saudara, kita akan mengadakan ibadah online only. Hanya ibadah online, kita nggak akan ketemu di sini saudara. Salah satu alasan terbesar kenapa kita melakukan ibadah online, karena kita ingin menghargai semua pelayan-pelayan dan volunteer kita, saudara, yang setiap minggu sepanjang tahun mereka dengan rela memberikan waktunya, tenaga mereka untuk melayani, dan 1 minggu setahun kita break, bolehlah, saudara, ya kan? Boleh ya, saudara ya? Anda menghargai semua orang yang melayani di tempat ini, ya kita juga menghargai, saudara. Jadi sekali lagi, Natal hari Senin Desember 25 jam 10 pagi dan tanggal 31 online only. Paling gampang untuk Anda melihat berita up to date, Anda tinggal follow our social media. Jadi itu aja pengumuman hari ini. Kita akan ingatkan setiap minggu tentang jadwal-jadwal ini, saudara. Dan salah satu favorit dari kebaktian saya adalah kita mempunyai anak-anak di sini, saudara, yang dengan bebas bermain, bernyanyi waktu musik dimainkan. Saya melihat ada orang-orang yang dikaruniakan Tuhan yang begitu mencintai anak-anak ini. Saya ingat suatu hari saya disuruh anterin anak-anak ini pulang naik big van, saudara. Saya hampir mau nangis, saudara. Aduh, itu teriak, hey guys, listen. Tapi ada orang-orang di sini yang waktu ngelihat anak-anak kecil ini, aduh lucu ya, aduh sayang ya mereka sama mereka gitu. Jadi kita patut bersyukur buat guru-guru sekolah minggu yang benar-benar dikaruniai untuk mencintai anak-anak kita. Amin, saudara. Sebelum kita berdoa untuk persembahan kita, saya ingin mengajak Anda. Waktu tahun lalu kita masuk ke gedung yang baru ini, ada begitu banyak orang yang menabur dan berkorban dan menginvestasikan apa yang mereka punya, terutama taburan mereka untuk gedung ini, saudara. Sudah sepanjang tahun kita ada di gedung ini dan kita sangat diberkati dengan luasnya gedung ini, dan ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Dan tapi tentu saja kita juga ada melihat beberapa hal yang kita ingin tambahkan, saudara, kita perbaiki.
Dan saya ingin mengundang Anda, kalau Anda merasa sepanjang tahun ini Anda diberkati, Anda diberi makan dengan baik di tempat ini, makanan rohani. Mungkin Anda boleh consider, boleh mungkin mempertimbangkan untuk menabur di akhir tahun ini, saudara. Jadi sekali lagi terima kasih atas Anda semua yang begitu setia memberi dan begitu setia menabur di tempat ini. Tanpa pemberian Anda, kita nggak akan bisa melakukan apa yang kita lakukan. Jadi sekali lagi, Anda berdoa dengan pasangan Anda berdoa sendiri. Kalau Anda digerakkan untuk menabur dari akhir tahun ini, Anda bisa tulis mungkin di amplop Kingdom Builder. Nanti kita akan gunakan untuk memperbaiki hal-hal dan mengupgrade hal-hal yang ada di sekeliling kita, saudara. Jadi itu aja yang saya ingin kasih tahu Anda. Mungkin saya akan umumkan di minggu-minggu ke depan. Kids. Balapan suaranya sama mereka, saudara. Terima kasih Tuhan buat anak-anak ini, Tuhan. Yuk kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan atas hari yang luar biasa ini, Tuhan. Terima kasih Engkau kumpulkan kami di sini. Sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus dan kami juga akan membawa persembahan kami. Engkau berkati persembahan kami. Engkau berkati tangan-tangan dan hati yang begitu setia untuk menabur tentang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Selamat memberi. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. lebih dari harta, Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Mari kita bangkit berdiri katakan, Kau tunjukkan kasih. Let's stand on our feet as we worship the Lord. Kau menyediakan
prepare our hearts. Kau Setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih, Kau tunjukkan kasih. setiamu. Kau menyediakan Bapa yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau tunjukkan kasih. Kau tunjukkan kasih. Setiamu, Kau menyediakan yang ku Kau setia Bapa, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang kami perlukan Tuhan, Kau sediakan. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Jemaat Tuhan saja, angkat tangan sama-sama katakan, Kau tunjukkan kasih. Kau menyediakan Bapa yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan. Yang kami perlukan Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapak, Ibu, dan gereja Tuhan, boleh saya mengundang Anda untuk mengangkat roti yang ada di tangan Anda. Roti ini yang melambangkan tubuh Kristus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. For I received from the Lord, I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, He took the bread. And when He had given thanks, He broke it and said, this is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, kalau Anda percaya roti yang ada di tangan Anda adalah tubuh Kristus yang dikorbankan di atas kayu salib untuk membayar dosa dunia ini, sehingga barang siapa yang mempercayakan kehidupannya di dalam Tuhan Yesus, dia akan diselamatkan dan akan menerima kehidupan yang kekal. Church, if you believe that this is the bread represent the body of Christ, the body of Christ that have been sacrificed on the cross to pay for the sin of the world, so that whoever believe in Him may receive eternal life. Kalau Anda percaya itu, Anda boleh memakannya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. If you believe, you
You may eat it in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In the name of Jesus. You may lift up the cup in your hand. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. In the same way after supper he took the cup saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. Bapak, Ibu, dan gereja Tuhan di tempat ini, kalau Anda percaya cawan yang ada di tangan Anda adalah darah Kristus. Darah Kristus yang adalah sumber kehidupan di dalam setiap kita. Darah Kristus yang sanggup untuk membawa kehidupan, untuk membawa kesembuhan, untuk membawa perubahan, untuk merestorasi dan mentransformasi kehidupan kita. Church, if you believe that this is the blood of Christ, the blood of Christ that is the source of our life, the blood of Christ that have the power to give us life, to give us restoration, to give us healing, to give us transformation to our life. Kalau Anda percaya, Anda boleh meminumnya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. If you believe it, you may drink it in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Seperti biasa, saudara, kita akan berdoa untuk anak-anak kita. Kids, you may come forward. We're gonna pray for you. Dan mungkin bisa undang Chloris juga untuk maju ke depan untuk mendoakan anak-anak ini. Kalau kita mengasihi anak-anak ini, bolehkah Anda bersama-sama berdoa dengan kita? Menjulurkan tangan Anda toward them, and we're gonna pray for them. Mari semuanya kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini Tuhan. Kalau kami semua bisa berkumpul Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Itu semua adalah karena kasih dan anugerah dari Engkau Tuhan Yesus. Bapa, pada momen ini Tuhan, kami ingin melepaskan berkat Tuhan untuk anak cucu kami Tuhan, anak panah-Mu Tuhan, biji mata-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan nyata atas hidup mereka Tuhan. Biar anak-anak ini bisa mengenal Engkau, bisa mencintai Engkau Tuhan. Biar Yesus menjadi Raja atas hidup mereka masing-masing Tuhan. Engkau juga pimpin kami Tuhan sebagai orang tua Tuhan. Tuhan, Bapa, kami gak mampu untuk mendidik mereka, untuk membesarkan mereka Tuhan. Dalam kondisi dunia yang sekarang ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, karena kasih-Mu, karena kuasa-Mu Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami hikmat-Mu Tuhan. Biar anak-anak ini Tuhan tumbuh menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk kakak-kakak pembina di sekolah minggu Tuhan. Engkau berikan kasih-Mu, Engkau berikan juga wisdom yang hanya berasal dari-Mu Tuhan. Biar mereka juga bisa Tuhan mendidik dan mengajarkan Tuhan isi dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan anak-anak ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Go, go kids, go, 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 go. Sekali lagi berdoa bersama-sama saudara. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Dalam beberapa menit ke depan, in the next few minutes, we want to have a receptive heart. Kami ingin mempunyai hati yang menerima. Open up our heart, open up our mind. Buka hati kami, buka pikiran kami. Speak to each and every one of us. Berbicaralah kepada setiap kami.
In the name of Jesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Anda dipersilakan duduk. On the mountain, in the valley, in the crowded streets, or the empty desert, in our hope and in our waiting, we are never alone. God is with us. Boleh saya minta ditampilin foto yang pertama di depan sini? Pastor Bobby is going to translate for those of you who need translation. Bapak Ibu, foto ini diambil tahun 2013, 10 tahun yang lalu. Saya dan Nana punya kesempatan untuk kembali ke Indonesia dalam rangka adik perempuan saya mau menikah pada waktu itu. Ini adalah foto di depan sekolah saya. Saya sekolah di sini sampai SMP karena SMA saya sudah pindah ke sini. Ini juga sekolah yang sama di mana sosok saya, koko saya semua, kita semua lulusan dari sekolah sini, saudara. Nah, ada yang saya ingin kasih tahu sama Anda bahwa sepanjang hidup saya bukanlah murid yang berprestasi. Saya bukanlah murid yang pinter dalam akademis dan sebagainya, saudara. Jadi waktu saya lulus dari sekolah ini tahun 97, 16 tahun kemudian saya baru kembali ke sekolah ini. Jadi waktu saya kembali ke sekolah ini main-main, saya tahu diri, saudara. Saya sadar diri. Saya enggak ke kantor guru dan berkata, halo, ingat sama saya gak? Karena enggak ada yang ingat, saudara. Ya kan, saya bukan murid yang baik, saya bukan murid yang berprestasi, yang pintar dan sebagainya. Tapi saya berpikir gini, bahkan saya ingat waktu saya khotbah, saya cerita, saya ini lulus kuliah, itu IP-nya, orang Indonesia ngomongnya IP ya, GPA-nya saudara itu 2,6. Saudara, untuk lulus itu 2,5, saya lulus dengan 2,6. Jadi ada perbedaan yang besar antara lulus dan lolos, ya. Saudara, yang ini lolos bukannya lulus ya. Jangan bilang-bilang mama saya, saudara. Dia udah ngeluarin duit banyak-banyak lulusnya 2,6. But anyway, makanya saya tahu diri, saudara. Saya enggak menghampiri guru dan sebagainya. Tapi saya mikir gini, bahkan Pastor Bobby habis saya cerita begini, ini Pastor Bobby kan gelarnya ini kan hobinya sekolah, saudara. Dia nggak tahu gelarnya udah berapa banyak ya, saudara. Dia setelah khotbah, dia datengin saya, dia bilang gini, Ko Rosid, beneran kah 2,6? Dia pikir saya bercanda, saudara. Ya kan? Nah, anyway, jadi saya berpikir gini, waktu saya kembali ke sekolah ini, saya pikir gini, kalau ada satu mata pelajaran, kalau ada satu guru yang akan ingat sama saya, itu pasti mata pelajaran olahraga. Guru olahraga saya namanya Pak Musa, saudara. Ya kan? Saya cukup pede untuk berpikir bahwa saya mungkin juga salah satu murid yang favoritnya. Kenapa, saudara? Karena di kelas kalau misalnya kita lagi main basket disuruh memperagakan bagaimana untuk melakukan layup gitu sambil lari masukin bola ke ring gitu, saudara. Saya dipanggil di depan kelas dan dibilang gini, ini Rosid akan memperagakan cara yang benar. Jadi semua kalian harus belajar gitu, saudara. Demikian juga waktu olahraga volley, ketika kita disuruh untuk underhand serve, ya kan? Dia juga memanggil saya, saudara. Kalau itu nggak cukup, saya waktu SMP sering minta izin pulang pagi karena saya sering ada turnamen badminton. Jadi saya harus izin pulang pagi melalui Pak Musa ini, mendapatkan izin dia, saudara. Jadi saya pikir kalau ada satu guru yang ingat sama saya, ini Pak Musa ini pasti ingat. Akhirnya saya pergi ke kantor guru, saya cari dia, akhirnya ketemu, saudara. Dan saya bilang gini, Pak Musa, ini saya, Rosid. Terus dia mikir-mikir. Terus dia bilang gini, maaf, saya nggak ingat sama kamu. Dia bilang gitu, saudara.
Dan kalau Pak Musa ini aja udah nggak inget sama saya, I don't bother. Saya nggak lagi mencoba untuk menyapa guru-guru yang lain. Udah pasti mereka nggak inget, saudara. Nah, hari ini kita akan mulai seri khotbah kita yang baru, saudara. Yaitu yang kita sebut dengan The Visitation. Yaitu seri khotbah Natal. Visitation. Ini adalah Tuhan mengunjungi, Tuhan datang, Tuhan melawat dunia ini. Karena Natal adalah tentang Tuhan datang kepada kita untuk bersama-sama dengan kita. Christmas is about God came to us to be with us. Sekali lagi saya ulang, cerita Natal adalah tentang Tuhan datang kepada kita untuk bersama kita. God came to us to be with us. Nah, dalam beberapa minggu ke depan kita akan membahas ini, saudara. Jadi apa yang terjadi ketika Tuhan datang kepada kita, datang ke dunia ini. Dalam 2 minggu ke depan nanti Ko Beni akan mengajar kita, ketika Tuhan datang, dia datang is to redeem us, untuk menebus kita, saudara. Lalu minggu berikutnya dia juga akan bicara tentang when God came, dia datang to set us free, untuk memerdekakan kita. Nah, hari ini saya untuk mengawali seri khotbah ini, saya ingin bicara tentang ini. Tuhan datang untuk memberi kita arti, makna, dan tujuan hidup. God came to give us meaning to our life. Kita baru selesai seri khotbah tentang fearless. Kita membahas beberapa tipe ketakutan. Kalau kita boleh jujur, saudara, bukankah salah satu ketakutan kita berpikir bahwa hidup kita ini gak berarti apa-apa. Hidup kita ini gak ada tujuannya. Anda pernah gak khawatir tentang itu, saudara? Pernah gak Anda berpikir gimana kalau nanti, kalau hidup saya itu gak ada artinya? Mau saya ada, mau saya hidup, mau saya gak ada juga yang perhatiin. Ya kan? Gak ada juga yang sadar, gak ada juga yang peduli. Ada gak sih dari Anda yang pernah khawatir gitu? Anda khawatir gak suatu hari kita akan lenyap begitu aja? We will evaporate into nothingness. Kita akan lenyap, menghilang begitu aja, saudara. Dan gak ada yang tahu tentang diri kita. Anda pernah khawatir gak kalau suatu hari ketika kita gak ada lagi di sini, kita sadar, ternyata saya gak memberikan kontribusi apa-apa ya selama saya hidup. Dan akhirnya we are forgotten, kita terlupakan begitu saja, saudara. Ya kan? Makanya orang Indonesia sering ngomong gini, kalau kamu gede, kamu harus jadi orang, katanya, saudara. Kalau dia gede nggak jadi orang, jadi apa lagi, saudara? Ya kan, kalau kecilnya orang harusnya gedenya orang, bener ya, saudara ya? Kalau kamu gede, kamu harus jadi orang. Nah, itulah bukti-bukti di mana kita semua sebenarnya mencari meaning, mencari arti, mencari makna dalam kehidupan ini. Anda kasih waktu saya sebentar, saudara. Jangan nanti kalau Anda udah sekitar 15 menit, loh kok belum ada ayat Alkitab, tenang, pasti ada ayat Alkitab. Tapi gini, saudara, coba Anda pikir, buat orang-orang kaya, waktu mereka sadar uang mereka lebih banyak daripada waktu yang mereka punya di bumi ini, apa yang mereka lakukan? Mereka bangun yayasan, mereka bangun patung-patung dengan namanya, mereka bangun gedung dengan namanya, untuk meninggalkan legacy, ya kan? Untuk meninggalkan supaya mereka bisa dikenang. Tapi pertanyaannya buat Anda dan saya, gimana, saudara? Apa yang kita lakukan? Nah, yang saya temukan, mungkin Anda nggak sadar, mungkin waktu saya mulai ngomong ini Anda baru sadar. Yang sering kita lakukan untuk mencari makna dan arti dalam kehidupan ini, kita senang menghubung-hubungkan hidup kita dengan sesuatu atau dengan seseorang yang spesial, saudara. Karena kita percaya kalau kita menghubungkan hidup kita dengan sesuatu atau seseorang yang spesial, maka kita pun akan menjadi spesial. Saya kasih contoh. Ada seorang selebriti yang begitu terkenal, tapi di zaman mungkin 60-an kalau saya nggak salah, mungkin 50-an. Namanya Dean Martin. Anda tahu, pernah dengar Dean Martin? Ini satu era sama Frank Sinatra, teman baiknya Frank Sinatra, saudara. Ya kan? Mungkin buat Anda yang masih muda, yang Anda nggak tahu siapa Dean Martin, ya kalau zaman sekarang mungkin Justin Bieber, itulah ya. BTS, ada beberapa dari Anda yang tersinggung, jangan samain Dean Martin dengan Justin Bieber atau apa ya. Tapi itulah maksudnya sangat terkenal. Nah, ada cerita di mana seseorang itu punya puntung rokoknya Dean Martin dan dia udah simpen di dalam toples selama 60 tahun terakhir.
Ceritanya orang itu suatu hari ada di tempat yang sama dengan Dean Martin. Dean Martin lagi ngerokok, terus sama dia dibuang saudara ke tanah, lalu dipungut, disimpan di dalam toples. Dan dia sudah menyimpannya dalam 60 tahun terakhir. Nah seringkali cara-cara seperti inilah yang kita lakukan untuk kita menemukan makna atau arti dalam hidup ini saudara. Bukankah hobi kita kalau kita lagi ngobrol sama orang, kita pingin orang tahu nih, oh kamu kenal sama itu ya? Oh si itu mah masih kenalan saya. Oh saya kenal nih orang-orang penting. We like to name drop famous people. Right? Oh orang itu, orang yang berkuasa itu saya kenal. Ya kan itulah kenapa kita suka foto saudara. Anda pernah? Ya kan oh dia mah masih saudara, oh dia mah masih sepupunya saya, keponakannya saya saudara. Pokoknya dihubung-hubungin saudara. Ya kan oh dia mah masih family saya. Itu kita suka saudara. Ya kan? Kita juga suka kalau kita pakai baju untuk menghubungkan dengan sesuatu yang spesial, ya kan? Kita suka pakai baju yang tim kampanyenya warna merah, saudara. Kita suka ngumpul dengan orang yang tim kampanyenya warna kuning, ya kan? Terus sama yang warna hijau, hijau maksudnya Eagles. Saudara. Ya kan? Ngomong-ngomong soal olahraga, Anda pernah sadar gak kita ngomong gini, saudara? Kemarin kita menang. We win. Loh kok kita sih? Kita ikut main enggak? Ikut capek enggak? Ikut keringetan enggak? Ya kan? Tapi pas menang kita bilang, we win. Kita menang saudara. Anda sadar gak? Inilah cara kita untuk mencoba mencari makna dan arti dalam kehidupan ini. Selalu menghubungkan diri kita, mengkaitkan diri kita dengan sesuatu. Anda pernah berpikir gak? Bukankah ini cara-cara dari perusahaan-perusahaan untuk menjual produknya kepada Anda? Ya, mengiklankan produknya kepada kita. Lihat tuh jeans yang dipakai sama Taylor Swift. Kalau kamu beli jeans itu, kamu akan punya jeans yang sama dengan yang dipakai Taylor Swift. Kalau kamu beli tas yang mereknya itu, kamu bakal jadi sesuatu banget. Makanya gak heran setengah dari gaji kita pakai buat belanja sneakers, sweater, tas dan sebagainya. Saudara. Pria-pria, kalau kamu ada di belakang kemudi itu, di dalam mobil yang seperti itu, wih sesuatu banget. Cara orang ngelihat kamu pasti beda. Ya kan? Makanya nggak heran bahasa Ibraninya kita ngap-ngapan bayar cicilan mobil, saudara. Untuk wanita, saudara, ya kan? Kalau mau dilirik cowok ya jangan pakai baju rapet-rapet dong, ya kan? Buka dikit, ke samping buka, ya kan? Depan buka dikit, ya kan? Bawah buka dikit, saudara. Malah lagi winter, saudara, pulang-pulang minta dikerokin. Karena enter wind katanya saudara. Masuk angin. Ya kan? Kita pingin jadi sesuatu, kita pingin jadi seseorang, kita pingin dinotis saudara. Kita pingin orang itu sadar dengan keberadaan kita. Inilah alasan kenapa kita gantung diploma kita foto koleksi jam kita. Karena kita sekali lagi ingin menunjukkan bahwa kita nih sesuatu. Nah, kalau Anda merasa disindir terus sama saya giliran saya, saudara. It's okay. Kalau Anda sudah bergereja di tempat ini sekian lama, Anda juga sering mendengar saya ngomong gini. Salah satu pergumulan saya, saudara, dalam pikiran saya sering berpikir sebenarnya seperti ini. Sebenarnya yang saya lakukan itu menolong orang gak sih? Sebenarnya berdampak gak sih? Pengaruh gak sih? Atau nih saya lagi main gereja-gerejaan? Itu yang sering terlintas dalam pikiran saya, saudara. Sebenarnya saya ini memberi kontribusi gak sih dalam kehidupan orang-orang? Membantu kehidupan orang-orang? Ini yang menjadi insecurity saya, saudara. Rasa tidak aman saya, apakah saya cukup pintar? Karena orang-orang udah lebih pintar. Karena zaman sekarang Anda jauh lebih pintar dari saya. Apakah saya masih bisa menolong orang lain? Saudara. Itu salah satu insecurity saya. Makanya kadang-kadang saya ingin kedengeran lebih pintar dari sesungguhnya. Anak saya, Melody, Nolan sering memuji saya kalau saya pakai kacamata.
Saya kelihatan jadi lebih pintar katanya saudara. Makanya ini kacamata palsu saya pakai terus saudara. Saya senang dengarnya. Makanya saya nggak pede kalau saya nyamperin orang, saya bilang, apa kabar? Masih ingat gak? Saudara, kenapa? Karena saya nggak suka dengar pernyataan, maaf ya saya nggak ingat sama kamu. Biasanya saya bilang, halo saya Rosid, kita pernah ketemu beberapa tahun yang lalu. Mungkin kamu lupa kali saudara. Kenapa? Karena saya nggak pede saudara. Karena itu saya insecure banget. Nah, inti dari semua ini bahwa kita ingin hidup kita punya arti, hidup kita punya makna, kita ingin dikenal, kita ingin dinotis, kita ingin keberadaan kita tuh orang tahu, saudara. We all want to be known, and we all want to be known for something. Kita semua mau dikenal dan kita mau dikenal sebagai orang tertentu, saudara. Kalau saya tanya sama Anda mau dikenal sebagai orang yang seperti apa? Pasti begitu banyak kata sifat mulai muncul, ya kan? Saya ingin jadi orang yang baik, orang yang bermurah hati, orang yang gentle, orang yang pemaaf, saudara. Bukankah itu yang kita lakukan ketika kita menghadiri upacara penghiburan, ketika ada orang yang meninggal? Kita mencoba untuk mencari kata sifat apa yang cocok untuk mendeskripsikan tentang orang yang ada di dalam peti itu. Dia orangnya baik. Dia orangnya seperti ini dan seperti itu. Suatu hari, ketika upacara penghiburan itu, kita datang bukan sebagai pengunjung yang melainkan upacara itu untuk kita, saudara. Kalau Anda ngerti, saudara. Orang-orang datang menghadiri upacara penghiburan kita. Bukankah kita bertanya-tanya? Orang-orang akan bilang apa ya tentang saya? Kira-kira berapa lama ya orang mengenang saya? Apakah mereka akan nangis di ibadah penghiburan itu? Habis itu mereka nangis, rame-rame mereka pulang ke buffet, makan sama-sama, besok ya udah. Go on with the usual business. Melanjutkan kehidupan kita bersama-sama, saudara. Nah, ketakutan-ketakutan ini nyata. Makanya Natal begitu bermakna. Sebab Tuhan, Pencipta langit dan bumi, Dia turun dari tahtanya, Dia meninggalkan surganya untuk datang dan untuk menunjukkan bahwa Anda dan saya bernilai dan berharga. Amin, saudara. Hari ini saya ingin ajak Anda melihat cerita Natal. Tapi bukan cerita Natal tradisional, ada bayi, ada gembala, ada mangers, ada Maria, bukan saudara. Tapi cerita Natal hari ini adalah cerita Natal yang ditulis oleh Paulus kepada gereja yang ada di Filipi. Anda perhatikan baik-baik, dikatakan di sini Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Paulus bilang gini, Yesus yang adalah Tuhan, Yesus yang duduk di sebelah kanan Bapa, yang setara dengan Tuhan, dia nggak mempertahankan kedudukannya, ya kan? Kalau dunia kan beda, saudara. Ya kan udah 2 periode, mau nambah 1 periode lagi kan nggak bisa, saudara, ya kan? Karena peraturannya emang cuma 2 periode. Orang yang udah berkuasa, udah duduk lupa bangun, saudara. Tapi Yesus nggak seperti itu. Dia tinggalin tahtanya, dia tinggalin kesetaraannya, kedudukannya. Kayaknya banyak pendukung Jokowi ya pada upset nih, nggak ada yang ketawa. Saya pikir lucu saudara tadi, saudara. Kalau 2 periode aja, saudara. Maaf kalau Anda pada waktu dalam pikiran saya orang-orang pada ketawa, tapi ternyata enggak ya. Yesus yang duduk di tahta sebelah kanan Bapa meninggalkan tahtanya, saudara. Dia nggak mempertahankan kedudukannya yang setara dengan Allah. Ayat 7 dibilang gini, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia mengosongkan dirinya, bahasa Yunaninya kenosis. Maksudnya, Anda harus jelas ini, bukanlah dia mengosongkan dirinya dan meninggalkan ketuhanannya atau keilahiannya, bukan saudara. Tuhan bukan berubah menjadi manusia. Jadi dengan kata lain, waktu dia berubah jadi manusia, dia bukan Tuhan lagi. Bukan itu maksudnya. Tapi dia mengambil rupa
menjadi sama dengan manusia, dia masih tetap Tuhan, tapi sekarang dia juga manusia. Itu artinya. Manusia 100%, Tuhan 100%. The God-man, hypostatic union, perpaduan hipostatis. Tuhan, manusia di dalam satu orang, satu kepribadian. Dia mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Seperti yang kita bilang tadi, saudara. Tahta ditinggalkan, surga ditinggalkan untuk datang ke dunia ini. Pertanyaannya, ngapain dari surga ke bumi? Kita di bumi, kita pingin ke surga. Tapi kalau dari surga ke bumi itu ngapain, saudara? Tapi dia bukan datang saja, melainkan dia juga mati, memberikan hidupnya buat kita semua di atas kayu salib. Dia mati untuk siapa? Untuk Anda dan untuk saya. Makanya kalau Anda ingin tahu apakah Anda berharga, apakah Anda bernilai, apakah hidup kita ini punya maknanya atau enggak, Anda ingat aja cerita Natal. Tuhan meninggalkan surga dan tahtanya, datang kepada Anda dan saya, datang ke bumi ini. Bahkan bukan cuma datang aja, dia juga mati memberikan hidupnya untuk Anda dan saya. Saya berharap setiap kita memasuki musim Natal, bahkan setiap hari dalam kehidupan kita, Anda diingatkan betapa berharga dan bernilainya hidup Anda. Sampai-sampai Tuhan sendiri turun ke bumi ini. Kenapa? Karena Tuhan gak mau kita terpisah dari dia di dalam kekekalan. Makanya dia rela meninggalkan surga. Dia gak mau surga itu tanpa Anda dan saya, saudara. Itulah cerita Natal, dia datang ke muka bumi. Tapi menariknya atau lucunya, kita udah sering dengar hal-hal seperti ini. Ya kan, kalau kita ditanya, percaya gak sih kita kalau hidup kita berharga di mata Tuhan? Kita jawab, percaya. Percaya gak sih kalau kita anak-anaknya Tuhan? Kita jawab, percaya, saudara. Tapi kenapa kita masih mencari arti dan makna kehidupan kita di tempat-tempat lain? Kenapa kita masih mengejar makna dan arti hidup ini dan signifikan dari hidup ini di dalam materi dan di dalam pencapaian-pencapaian, saudara? Saya mau buat klarifikasi. Tuhan enggak keberatan Anda ingin jadi yang terbaik. Masalahnya bukan itu, saudara. Ya kan? Masalahnya bukan Tuhan itu keberatan kalau Anda punya spirit of excellence. Bukan itu. Bahkan Tuhan bilang, punyalah spirit of excellence sehingga orang-orang melihat cara kerja kamu dan mereka memuliakan Bapa di surga. Jadi masalahnya bukan itu. Kalau Anda punya usaha, Anda ingin jadi pengusaha yang terbaik, Anda bekerja, Anda ingin jadi pegawai yang terbaik, Anda sekolah, Anda mau jadi pelajar yang terbaik, dokter terbaik, pengacara terbaik, suami, itu bukan masalah buat Tuhan. Anda punya mimpi, punya rumah yang bagus, mobil yang bagus, itu enggak masalah buat Tuhan. Yang jadi masalah adalah Tuhan enggak mau kita menaruh identitas kita, harga diri kita, nilai hidup kita, makna dan arti hidup kita di dalam hal-hal tersebut, saudara. Kalau kita menaruh, dia gak mau kita menaruh self-worth, nilai hidup kita ke dalam hal-hal tersebut. Kenapa? Karena kalau sampai kita gak punya semua itu, kalau kita gak bisa mencapai semuanya itu, maka kita akan bilang gini, saya seorang yang gagal. Saya nggak berharga, saya nggak bernilai apa-apa. Saya bukan siapa-siapa lagi, hidup saya nggak berharga lagi. Makanya Tuhan nggak mau kita menaruh identitas kita di dalam hal-hal tersebut. Pertanyaannya, apa yang terjadi sama Rosid? Kalau suatu hari gereja Rock sudah nggak ada lagi. Suatu hari Rosid bukan pastor dari gereja Rock lagi. Suatu hari nggak ada orang yang mau dengerin Rosid ngomong lagi. Suatu hari semuanya ini hilang, saudara. Apa yang terjadi sama saya? Apakah saya masih bisa merasa saya ini berharga dan bernilai di mata Tuhan? Apa yang terjadi sama Rosid ketika nanti Melody dan Nolan, anak-anak sudah besar dan sudah keluar dari rumah, saudara, dan sudah nggak membutuhkan saya lagi?
Selama ini saya dikenal sebagai papanya Nolan, sebagai papanya Melody. Selama ini saya dikenal kalau anak-anak saya membutuhkan saya bisa memenuhi kebutuhannya. Suatu hari ketika mereka bilang, saya nggak butuh Anda lagi, saya nggak butuh papa lagi, saya udah bisa jalanin hidup sendiri. Apakah saya masih bisa merasa bernilai dan berharga, saudara? Jadi percayakah bahwa Anda berharga dan bernilai di mata Tuhan bukan karena apa yang Anda dan saya miliki. Bukan karena apa yang Anda dan saya capai, saudara. Bukan prestasi dan pencapaian. Tapi kita berharga karena kita adalah anaknya. That's it, titik. Apakah Anda dan saya merasa aman tentang siapa diri kita, identitas kita di hadapan Tuhan, saudara? Apakah Anda dan saya aman dengan identitas kita di dalam Tuhan? Kalau kita adalah orang-orang yang berharga dan bernilai. Penulis Mazmur menulis gini. Mazmur 139. Saya pakai bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan gini, Engkau Tuhan menciptakan setiap badanku dan membentuk aku dalam rahim ibuku. Aku memuji Engkau sebab aku sangat luar biasa. Aku memuji Engkau Tuhan sebab aku ini sangat luar biasa. Segala perbuatanmu ajaib dan mengagumkan. Terjemahan yang Anda biasa baca, kejadianku dahsyat dan ajaib. Dan aku benar-benar menyadarinya. Waktu tulang-tulangku dijadikan dengan cermat dirangkaikan dalam rahim ibuku. Sedang aku tumbuh di sana secara rahasia. Aku tidak tersembunyi bagimu. Dengan kata lain, di dalam rahim ibu kita, Tuhan merangkai kita, membentuk segala tulang-tulang kita, saudara. Orang lain gak bisa melihat, tapi kita gak tersembunyi dari Tuhan. Tuhan menyadarinya, bahkan Tuhan yang membentuk. Engkau melihat aku, ayat 16, waktu aku masih dalam kandungan. Semuanya tercatat di dalam bukumu. Hari-harinya sudah ditentukan sebelum satu pun mulai. Tuhan sudah memikirkan Anda dan saya. Bahkan sebelum kita lahir ke dunia ini. Tuhan bilang gini, aku Tuhan yang buat kamu. Kamu ada bukan karena kebetulan. Kamu ada bukan karena kesalahan. Aku yang buat kamu. Makanya Tuhan bilang kalau kamu mau cari arti dan makna dalam hidup ini. Jangan cari di tempat-tempat yang lain. Makanya kalau kamu ingin tahu siapa kamu yang sebenarnya, jangan dengerin apa yang orang lain katakan, melainkan dengarkan apa yang aku Tuhan katakan tentang kamu. Karena aku yang buat kamu. Bahkan sebelum kamu lahir, Tuhan dengan tangannya sekali lagi sudah dengan cermat membentuk dan membuat setiap bagian dari hidup kita. Kejadianmu dahsyat dan ajaib. Dan aku menyadarinya. Ya kan? Tuhan secara unik menciptakan kita semua. Tuhan gak menciptakan kita semua sama kayak cookie cutter. Anda tahu kalau Anda bikin cookie, ini semua sama, saudara. Jiplakan grosiran kita buat. Enggak. Setiap dari kita dengan tangan Tuhan dibentuk, saudara. Setiap dari kita unik dibentuk oleh tangan Tuhan. Makanya kita disebut dengan God's masterpiece. Kita ini maha karyanya Tuhan. Kita ini karya agungnya Tuhan, saudara. Tapi saya lagi ngebayangin gini. Bayangin Anda dan saya kita bangun rumah, saudara. Terus kita bangun ruangan untuk barang-barang kita. Kita bangun ruangan untuk mobil kita. Kita bangun ruangan untuk anak-anak kita. Tapi kita lupa sediain ruangan untuk diri kita sendiri. Bapak dari matematika namanya Pascal. Dia bilang gini, there's a God-shaped vacuum in the heart of every man. And only God can fill it. Di dalam setiap hati dan jiwa manusia, ada satu ruangan, saudara, yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Bayangin Tuhan bilang gini, aku yang ciptain kamu. Mungkin saya boleh minta tolong. Ahin, boleh bantu saya, Ahin.
Tuhan bilang gini. Pegang, bro. Ya. Tuhan bilang gini, aku yang buat kamu, aku yang ciptain kamu, ya kan? Dan di dalam jiwa itu, di dalam jiwa setiap kita, aku sudah reserve tempat. Aku sudah sediain tempat buat aku tinggal di sini. Tapi apa yang kita lakukan, saudara? Anda dan saya, kita coba isi ruangan yang tadinya udah di reserve oleh Tuhan, kita isi dengan hal-hal yang lain. Ya kan? Kita coba mengisi dan mencari makna dari hidup kita di tempat-tempat yang lain. Contohnya apa, saudara? Kita coba isi dengan ini. It doesn't fit. Notification, berapa followers, berapa like yang kita dapetin, saudara. Berapa subscriber, saudara. Enggak membuat kita puas. Apalagi, saudara. Saya banyak nih di sini nih. Kita isi dengan ini. Ya kan? Kita coba isi ruangan ini dengan shopping, dengan vacation, dengan beli hal-hal yang terbaru, saudara. Tapi kenapa kita nggak bisa ngerasa puas? Kita masih kosong, saudara. Kita coba isi ini dengan mobil yang terbaru. It doesn't fit, saudara. Ya kan? Apalagi, saudara. Kita isi dengan koleksi-koleksi kita. Kita coba mengisi ini. It doesn't fit. Kita isi dengan ini, saudara. Coba ada apa lagi nih? Wah, ini diploma yang 2,6, saudara. Ya kan? Pasti gak memuaskan, udah dijamin, saudara. Ya kan? It doesn't fit. Wah, ini dia nih. Suka ya ini. Masuk sini, gak usah masuk sini ya. Kita coba mengisi kehidupan kita dengan ini. Mungkin berikutnya Anda gak akan senang dengan saya, saudara. Kita coba menyuruh mereka untuk memberikan makna dan arti dan memuaskan kehidupan kita. Tapi mereka gak diciptain untuk itu, saudara. Ya kan? Kita mencoba minta pasangan kita untuk fulfill us, untuk memberikan makna dan arti dalam kehidupan kita. Tapi ini it's not gonna fulfill us. Pascal bilang ada satu ruangan yang cuma bisa diisi oleh Tuhan. Only God can fill it, saudara. Selama kita nggak mengerti ini, kita akan mencoba untuk mengisi ruangan ini dengan hal-hal seperti ini. Kita mencoba untuk menaruh hal-hal ini atau membuat hal-hal ini memberikan arti dan makna dalam kehidupan kita. Boleh dong kita kasih tepuk tangan untuk Ahin. Thank you, Hin. Bukannya ini nggak boleh, saudara. Tapi selama ini dipaksakan untuk mengisi ruangan yang hanya Tuhan bisa isi, maka kita akan selamanya terus mencari. Seperti signal handphone, saudara. Kita akan selalu mencoba mencari apa ya yang bisa memuaskan saya, apa yang bisa memberikan arti dan makna dalam hidup saya, saudara. Tapi kalau yang ini sudah terisi, maka Tuhan akan memberikan makna dan tujuan dan arti untuk semua yang kita punya, saudara. Semua yang kita punya, pernikahan kita jadi punya tujuan. Keuangan kita jadi punya tujuan, saudara. Materi-materi kita jadi punya purpose dan tujuan. Jangan sampai kebalik. Kalau Anda gak percaya, Anda baca aja buku kitab pengkhotbah. Orang yang paling kaya, orang yang paling pintar, orang yang paling sukses. Kalau Anda baca kitab pengkhotbah, Anda bisa stres, saudara. Karena semuanya sia-sia, dia bilang gitu. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia. Dan di akhir dari kitab khotbah, dia buat kesimpulan.
Kesimpulan dari semuanya itu, jangan takut akan Tuhan. Ya kan? Artinya revere God, kagumlah sama Tuhan, berikanlah hidup kita sama Tuhan, baru sebaliknya semua ini akan akan punya artinya. Saya akan bacakan 2 ayat terakhir terus kita akan berdoa. Mungkin Ko Benny boleh bantu doa. Filipi 3, saya pakai terjemahan sederhana Indonesia. Dia bilang gini, memang dulu aku bangga dan merasa beruntung karena semuanya itu. Tetapi sekarang saya menganggap semua hal itu tidak berguna. Ini kata Rasul Paulus, saudara. Karena sekarang saya hanya berbangga atas apa yang Kristus sudah kerjakan. Bukan hanya itu, saya bahkan menganggap segala sesuatu tidak ada artinya bila dibandingkan dengan apa yang saya miliki sekarang. Yaitu mengenal penguasa Yesus Kristus, saudara. Bukannya ini gak berharga, dia bilang. Bukannya ini gak ada artinya, bukan. Cuma Paulus bilang kalau ini dibandingkan dengan pengenalan kita akan Kristus Yesus, wow. Pengenalan akan Kristus Yesus jauh lebih berharga. Karena Kristus, semua yang dulu aku banggakan, sekarang saya anggap tidak ada artinya dan sama saja dengan sampah. Mengenal Kristus jauh lebih berarti. Izinkan Tuhan menempatkan ruangan dalam hidup Anda yang memang sudah di-reserve, yang memang sudah disediakan untuk Dia. Baru Tuhan akan kasih purpose, Tuhan akan kasih tujuan dengan segala yang Anda miliki. Efesus 2 ayat 10 dikatakan karena kita ini buatan Allah, saudara. Yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bahasa Inggrisnya sangat-sangat luar biasa. For we are, kita semua, God's masterpiece. Kita karya agungnya Tuhan. Kita maha karyanya. Seindah-indahnya langit, seindah-indahnya bintang. Nggak ada yang disebut dengan maha karya. Anda dan saya. We are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do good things that He plans long ago. Dia sudah merencanakan segala sesuatu bahkan sebelum Anda dilahirkan, saudara. Anda adalah ciptaan baru. Jadi saya berdoa biar tahun ini you don't miss Christmas. Anda nggak akan melewatkan Natal. Saya berdoa tahun ini Natal akan menjadi tahun yang berbeda. Sebab Anda mengerti, Tuhan datang untuk bersama-sama dengan kita, memberikan hidup kita makna, arti, dan tujuan. Yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Boleh saya undang semua untuk bangkit berdiri. Ko Benny boleh berdoa untuk kita, ada mikrofonnya tadi. Yuk, mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur buat pagi siang hari ini, di mana kami boleh mengerti betapa baiknya Tuhan itu dan betapa berharganya kami di mata-Mu, Bapa. Terima kasih Bapa, kami punya Bapa yang luar biasa. Kami boleh punya Bapa yang keren banget. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu yang telah disampaikan untuk menguatkan kami, memberikan kami pengertian yang lebih baik tentang siapa diri kami Tuhan, tentang identitas kami di mata-Mu. Terima kasih Bapa, sebentar lagi kami akan pulang, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu akan selalu menyertai setiap kami, dimanapun kami berada dan kemanapun kami akan pergi dan melangkah. Terima kasih Bapak juga untuk setiap makanan yang disiapkan, biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami, jadi kekuatan bagi tubuh jasmani kami. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan pulang, kami siap untuk terima berkat Tuhan. Mari saudara-saudara kita angkat tangan kita, terimalah berkat yang terbaik dari Bapa kita di surga, cinta kasih daripada anak yang tunggal Yesus Kristus, serta penyertaannya yang luar biasa dari Roh Kudus. Menyertai kita senantiasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari yang percaya kita terima berkat sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati kita semua.